Selamat datang di podcast Open Heart with Poltak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Topik yang akan diperbincangkan pada edisi ini adalah pengharapan. Pengharapan. Untuk memperbincangkannya sudah hadir dua kawan kita, yakni Bapak Iman. Apa kabar Bapak Iman? Puji Tuhan, baik Pak. Syukur ya. Lalu Ibu Rohana. Apa kabar Ibu Rohana? Baik Pak, terima kasih. Syukur juga ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan kembali untuk memperbincangkan topik-topik, tema-tema khususnya pada edisi ini. Banyak betul sebenarnya yang terkait dengan kehidupan umat Tuhan jika dihubungkan dengan pengharapan. Pengharapan ini sangat dekat dengan kehidupan umat Tuhan, sehingga selalu relevan untuk dibicarakan. Pengharapan ini kan pengertian umumnya adalah sesuatu yang dijadikan sebagai pegangan hidup. Sesuatu juga yang diandalkan dalam menghadapi apa yang akan terjadi di depan kemudian. Lebih khusus pada saat situasi yang sulit. Pengharapan ini bukan situasi ya, tetapi hasil dari pengharapan itulah yang menjadi situasi. Yang diharapkan akan terjadi itu situasi, tetapi pengharapannya itu adalah yang membantu dia menciptakan situasi yang diharapkan itu. Dia mengharapkan akan sembuh, tetapi kesembuhan itu yang dia harapkan itu ada pengharapannya, yaitu sesuatu yang dia yakin dapat membantu dia menolong untuk mengalami kesembuhan itu. Nah, disinilah antara yang diharapkan terjadi dengan pengharapan sebagai satu sosok atau sesuatu yang membantu dia untuk terwujudnya yang diharapkan itu. Tuh kadang jadi menyatu dia. Yang diharapkan itu satu situasi yang akan terjadi. Tetapi pengharapan itu adalah sosok atau sesuatu yang dia yakin sebagai pegangan hidupnya atau andalannya dalam mewujudkan yang diharapkan itu. Kalau yang diharapkan kan biasanya disebut ekspektasi. Ekspektasi yang diharapkan apa nih yang diharapkan. Tapi berbeda dari namanya pengharapan. Pengharapan itu bukan situasi. Tetapi itu adalah satu sosok atau sesuatu. Setiap orang sebenarnya sadar tidak sadar pastinya memiliki namanya pengharapan. Karena bahwa setiap orang itu kan memiliki namanya keterbatasan personal. Banyak yang tidak mampu dia lakukan sendirian. Lalu keterbatasan sosial. Tidak semua pihak yang di dekat dia langsung dapat menolongnya. Kemudian beragamnya persoalan, majemuknya masalah, itu ditambah dengan namanya situasi yang tidak menentu. Inilah logika dasar atau dasar-dasar yang logis mengapa seseorang itu memerlukan pengharapan. Bagaimana menumbuhkan rasa pengharapan itu, Pak? Tidak semua orang memiliki benar-benar pengharapan yang ya dia percaya betul ini. Bagaimana menumbuhkannya? Sadari keterbatasan personal kita. Sadari juga keterbatasan sosial di sekitar kita. Kembali lagi ya, jangan bosan. Sadari
betapa banyaknya persoalan hidup, betapa majemuknya masalah, dan tidak tentunya situasi. Sadari bahwa kita ini tidak mampu loh hanya berjalan sendirian. Bukan kita mengerdilkan kemandirian. Pak, bagaimana dengan orang-orang yang mungkin ya, ini saya tanda kutip, orang-orang yang mungkin berpikiran, wah saya bisa semuanya ini. Semuanya bagaimana? Wah, mungkin kan tadi kalau dari penjelasan Bapak, kita harus menyadari diri bahwa kita memiliki keterbatasan, lingkungan kita juga terbatas, mungkin keluarga kita terbatas. Tapi kan ada kalanya orang itu merasa mampu gitu, Pak. Iya. Sombong mungkin dia dalam Kalau sudah sombong, ya tidak akan memiliki pengharapan. Tidak usahlah dulu bilang sombong. Yang jelas dia tidak memiliki pengharapan. Dan kita harus jujur menilai bahwa orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, pada suatu saat dia stuck, dia mogok, dia tidak lagi akan berani melangkah. Karena dia tidak punya pengharapan. Tidak ada dia bayangkan, diyakini akan menolong dia. Tidak ada sosok lain di luar dirinya atau sesuatu yang mampu menolong dirinya di kemudian hari. Apa yang dia tabur akan dia tuai. Dia tidak punya taburan pengharapan, maka dia tidak akan menuai yang diharapkan. Jadi kalau dia tidak pernah berpengharapan, ya dia tidak akan menikmati hasil dari pengharapannya itu. Ya sudah, kalau kamu memang tidak percaya ada yang dapat menolong kamu, ya itulah imanmu, itulah pengharapanmu, itulah keyakinanmu. Begitu. Ya tadi Bapak sempat singgung itulah imanmu, itulah pengharapanmu. Ini ada kadang-kadang menyatu ya Pak antara pengharapan dengan iman. Ya, ada kalanya iman dengan pengharapan itu bertukar tempat penggunaan dengan maksud yang sama. Tetapi secara terminologi, iman dengan pengharapan itu memiliki etimologi yang berbeda. Iman itu lebih sifatnya general dia. Di satu sisi. Tapi di sisi lain, secara periode masa, lebih dia memikirkan perkara-perkara yang sudah berlalu. Lebih ke arah yang historis, yang kesejarahan, masa lalu. Tetapi kalau pengharapan itu lebih kepada yang sifatnya futuris. Contoh, saya mengimani Kristus telah mati disalibkan. Tapi saya tidak akan katakan saya memiliki pengharapan Kristus telah disalibkan. Karena kata telah itu adalah cocoknya diimani. Belum dilihat tapi sudah terjadi. Itu adalah iman. Lalu kadang memang juga belum terjadi tapi sudah diimani. Itu juga bisa iman. Namun lebih tepatnya pengharapan itu yang diharapkan. Pengharapan lebih kepada masa mendatang. Saya nanti akan sembuh kok. Saya akan dapat pekerjaan lebih baik. Saya masa depannya diberkati oleh Tuhan. Itu namanya pengharapan. Di masa yang akan datang. Tuhan akan datang di akhir zaman. Itu adalah namanya pengharapan. Bukan iman. Kalau dari segi penggunaan katanya secara etimologis ya. Tetapi sekali lagi, bukan saya mau buat rumit ini urusan. Kadangkala iman dengan pengharapan itu ya satu maksud secara general. Namun harap maklum lagi, saya ulangi, iman lebih kepada perkara-perkara yang historis, yang telah terjadi. Tidak dilihat tapi dia yakin itu pernah terjadi, dia imani. Kalau pengharapan itu adalah yang akan datang. Maka dalam Alkitab itu kadang atau seringkali malahan dibedakan antara iman dengan pengharapan. Paling masyhur barangkali adalah di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Iman, pengharapan, dan kasih. Itu ya.
tentu ada maksud tersendiri dari nats itu. Tapi saya hanya mau mengatakan bahwa ada dua kata di situ yang berbeda, yang kadang menunjuk kepada hal yang sama tetapi lebih sering berbeda arahnya. Kadangkala atau ada kalanya iman dengan pengharapan ini diwakilkan pada satu kata lain. Apa itu? Apa itu? Percaya atau yakin atau keyakinan. Pak Otak, kadang-kadang kan ada yang ya karena itu sudah terjadi maka saya berpengharapan, katakanlah seperti ini, saya berpengharapan kepada Kristus yang mati di kayu salib yang juga menyembuhkan. Jadi maksudnya bisa itu pengharapan itu karena faktor historis juga. Ya. Bisa seperti itu. Bisa berarti itu adalah gabungan. Sebab saya yakin atau saya mengimani Kristus telah disalibkan untuk menebus dosa saya dan bilur-bilurnya membuat saya sembuh, maka penyakit saya yang sekarang ini saya percaya, saya berharap, saya memiliki pengharapan Kristus akan menyembuhkan saya besok. Begitu, boleh. Jadi digabung dia antara imannya itu yang lalu, mengimani yang lalu, dan mengharapkan kepada yang akan datang atau di masa mendatang. Itu adalah iman dan pengharapan. Yakin begitu ya. Berarti ini ya Pak, pengharapan ini sangat penting sekali dalam kehidupan orang-orang percaya, khususnya dalam kehidupan jemaat Tuhan gitu Pak. Betul. Semua orang kita dorong supaya memiliki pengharapan. Karena bayangkan Pak, kalau orang tidak memiliki pengharapan, sementara banyak keterbatasan personal, banyak keterbatasan sosial, banyak masalah, banyak problem, situasi yang tidak menentu. Kalau tidak ada pengharapan, waduh, orang tidak akan dapat memiliki pemikiran yang tenang, tidak memiliki langkah yang mantap. Jangan-jangan kalau ada masalah jadi melakukan kejahatan untuk menyelesaikannya. Tetapi kalau orang memiliki pengharapan selalu positif, Pak. Pengharapan itu kan bagus itu. Kudus malahan. Pengharapan. Saya akan siapapun selalu kalau namanya pengharapan itu saya akan semuanya serba baik, serba positif. Bedakan ya dengan perkataan pencuri misalnya. Saya akan dapat mencuri, itu bukan pengharapan. Justru dia sudah kehilangan pengharapan yang benar, maka dia jadi mau melakukan pencurian. Kalau dia masih memiliki pengharapan yang benar, ya dia memiliki pegangan hidup yang akan menolong dia. Dia memiliki sesuatu yang diandalkan, gak bakal dia mencuri. Mengapa tidak akan? Tidak bakal. Karena mencuri itu dia pertaruhkan dirinya untuk disakiti, untuk menyakiti. Jadi mencuri bukan pengejauhan tahan dari pengharapan. Mencuri bukan wujud dari pengharapan. Bukan. Orang yang mencuri pasti tidak punya pengharapan. Jadi makanya saya katakan tidak tepat ya, tidak boleh ya pengharapan ini dibawa kepada segala keinginan. Tidak boleh kita katakan tuh dia mencuri karena dia punya pengharapan bakal dapat hasil curian. Itu bukan pengharapan. Memungkinkan nggak kalau tadi kan katakan pengharapan itu juga semakin bisa bertumbuh atau berkembang karena pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tetapi di opposite itu bisa juga kah seseorang itu akhirnya tidak memiliki pengharapan karena pernah dikecewakan pada waktu sebelumnya dia berpengharapan. Contohnya misalnya anak kecil, mereka kan image-nya pengharapan itu orang tua gitu ya. Mungkin dia katakanlah dia menginginkan sesuatu dan dia sebenarnya yakin orang tuanya itu bisa memenuhi keinginannya itu dan dia berpengharapan orang tuanya bisa penuhi, tetapi ternyata
orang tuanya tidak bisa, akhirnya ya dia kecewa seperti itu. Ya, apakah mungkin hal itu terjadi? Mungkin. Disinilah perlu explanation ya, perlu penjabaran, penjelasan. Seyogianya orang tua itu ya dia dapat memiliki apa ya, daya tanggap gitu ya. Tanggaplah dia. Dia tanggaplah dengan situasi anaknya. Anaknya itu pernahkah meminta? Anaknya itu pernahkah mengharapkan sesuatu melalui perkataannya? Dia berkata-kata. Itu dalam pendidikan spiritual, juga sosial, kekeluargaan. Orang tua harus terlibat di situ membimbing dia. Supaya ketika nanti memang ternyata yang diminta anak itu tidak tepat, maka beritahu. Jangan-jangan permintaan itu tidak tepat. Tetapi orang tuanya tidak menjebarkan, tidak menjelaskan. Jadi apapun yang diminta oleh anak itu, cobalah kita tanggap demi perkembangan spiritualitasnya. Kita mesti tanggap begini, nah yang kamu minta itu udah tepat loh. Jangan biarkan nanti aja. Jangan biarkan nanti aja. Lihat dulu. Dia mengharapkan masih kelas 3 SD, katakan sudah memiliki namanya apa ya, alat komunikasi canggih seperti kakaknya yang sudah kuliah. Itu kan pengharapan itu atau yang diharapkan itu perlu dijabarkan. Ada loh rasionalitasnya, ada namanya proporsinya. Ada proporsinya pengharapan itu. Jadi pengharapan itu sendiri jangan dibunuh, tetapi harus diproporsionalkan. Kalau kita belum apa-apa, kamu nggak boleh berharap, kamu nggak boleh minta, kamu nggak boleh memikirkan. Ya sulit, nanti akhirnya dia jadi mati pemikirannya. Tetapi di satu sisi juga jangan dia dibiarkan jadi liar. Di sini perlu pembinaan. Sehingga jangan sampai nanti dia punya pengalaman pahit jadinya. Kok nggak terwujud apa yang diharapkan? Orang tuaku pelit nih, orang tuaku jahat nih. Padahal sebenarnya permintaannya itu yang tidak tepat, tidak proporsional. Dan sayangnya tadi kalau itu terjadi, semoga tidak ya, orang tuanya tidak tanggap, memberikan penjabaran, memberikan penjelasan. Kalau kita hubungkan dengan Tuhan, Tuhan berkata apa? Mintalah maka kamu akan diberi. Tetapi tidak seluruhnya juga diberikan oleh Tuhan. Maka Tuhan jelaskan juga apa yang baik untuk kamu minta, apa yang baik untuk kamu harapkan. Jadi boleh berharap, tapi jangan berharap segala-galanya. Mesti ada dong takaran-takarannya. Kan tadi saya katakan, pegangan hidup atau yang diandalkan untuk masa depannya khususnya dalam hal-hal yang sulit, itulah pengharapan. Yang membantu dia mewujudkan harapan-harapannya. Dengan catatan, harapan itu mestilah yang baik. Harapan itulah mestilah juga yang tepat. Pak Otak, tadi apakah berarti harapan itu juga terkait dengan janji? Katakan tadi mintalah maka kau akan peroleh. Itu kan janji Tuhan. Berarti saya memiliki suatu harapan Tuhan akan menepati janjinya. Maksudnya ada kaitan nggak antara harapan dengan janji? Kalau disebut janji, itu mesti definitif. Janji tidak pernah bersifat sangat umum. Janji itu mesti definitif. Kalau sangat umum, itu tidak atau bukan janji namanya. Kalau dikatakan mintalah maka kamu akan diberi, itu bukan janji. Itu adalah prasyarat. Kalau kamu mau diberi, kamu mesti minta. Itu konstitusionalnya. Tapi yang konstitusional ini masih perlu lagi di breakdown dengan aturan-aturan yang lebih teknis. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh kamu minta. Mintalah maka kamu akan diberi. Aku minta mobil tetanggaku pindah ke garasiku. Ya nggak boleh. Jangan bilang Tuhan tidak berkuasa memindahkannya. Jadi mintalah maka kamu akan diberi. Itu bukan janji. Itu adalah satu
satu ungkapan umum. Jadi bedakan. Makanya dalam kehidupan kita sehari-hari, tadi kaitannya dengan antara orang tua dengan anak itu, ya perlulah diberikan satu langsung explanation, penjelasan, bahkan pembatasan. Supaya clear. Ini loh nak, kamu masih SD kelas 3. Kebutuhan kamu ini. Kamu tidak perlu ini. Atau itu tuh. Kakakmu itu tadi yang sudah kuliah, dia itu perlu. Nanti kamu juga akan memiliki keperluan seperti dia. Bahkan zamannya akan berbeda, kamu keperluannya akan berbeda lagi. Jelaskan. Nah seringkali kita merasa capek atau nggak ada waktu atau udah mungkin kita merasa udah saya jelaskan dulu sama anak ini, ngapain dijelaskan lagi? Lah, namanya pembelajaran. Kita memang pengulangan. Tuhan juga mengulang-ulang. Lihatlah, Kejadian sampai Wahyu. Kalau bicara kitab suci, mirip-miripnya isinya. Kenapa mesti diulang-ulang? Kenapa tidak hanya perjanjian lama saja, tidak usah ada perjanjian baru? Mengapa ada kitab Nabi Yesaya, tapi juga ada kitab Nabi Yeremia? Karena perlu diulang. Umat ini perlu mendengar pengulangan. Dengan diulang kiranya dia semakin mengerti. Jadi, jangan dibunuh pengharapan dan apa yang diharapkan itu. Namun demikian, cobalah diproporsionalkan atau supaya proporsinya itu tepat. Kalau melihat penjelasan tadi bahwa pengharapan harus proporsional, memang agak sedikit sulit ya. Kadang kalau kita secara dewasa, manusia kan tentu memiliki pengharapan-pengharapan yang mungkin, ya saya tidak tahu apakah semuanya proporsional gitu ya. Tapi kalau dari penjelasan Bapak kan tadi harus proporsional gitu Pak. Karena tidak semua akan diberikan gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Kalau disebut proporsional, tidak hendak membatasi, belum apa-apa udah dibatasi, bukan. Iya. Proporsional atau keproporsionalan di sini adalah bagaimana supaya permintaan kita itu lebih efektif, berdaya guna untuk kita. Jangan malah nanti kita mengharapkan sesuatu ternyata jadi bumerang. Atau tidak diberikan oleh yang kita harapkan itu malah kita marah. Jadi perlu ada penyesuaian. Maka lihatlah pedoman-pedoman permohonan, pedoman-pedoman permintaan, pedoman-pedoman juga keperluan kita. Sebatas itu istilah saya koridornya, tidak apa-apa, minta sebanyak-banyaknya, tapi jangan melebihi koridor. Misalnya, saya teringat saja, dalam surat Roma pasal 12 ayat 3. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada imanmu, daripada pengharapanmu, sesuai dengan yang diukurkan Tuhan padamu. Jangan kita ini ya, mengatasnamakan itu pengharapan, nggak taunya sudah merupakan pemaksaan. Kalau saya boleh buat koridor begini, ya, ini ungkapan umum saja, inilah koridor antara kemampuan kita pribadi dengan yang dapat kita harapkan. Seperti ini di atas. Ambang batas bawah ini kemampuan pribadi kita. Ambang batas atas adalah yang mampu dilakukan oleh si pengharapan kita. Mintalah seputar ini. Tapi jangan minta melebihi ini. Ini tidak ada dalam daftar. Jangan katakan nanti kejamlah, nggak adil lah kita yang keterlaluan. Lagi pula kalau kita minta yang di sini untuk apa? Ini buang-buang waktu. Jangan melebihi koridor iman atau pengharapan itu. Itu maksudnya Pak. Bukan kita serba dibatasi. Jadi nggak boleh minta ini, nggak boleh minta itu. Tidak. Pak, bisa berikan contoh apa yang Bapak maksud meminta dalam koridor itu? Iya. Kalau disebut tadi meminta dalam koridor itu. Sebenarnya kita untuk hidup cukup butuh 30x rupiah. Tetapi kita boleh enggak
meminta 100 X rupiah? Boleh saja. Asalkan dengan penjelasan bahwa antara 40 sampai 100 X rupiah ini, atau di atas 30 tadi itu, ada hal-hal yang akan kita gunakan juga untuk yang lain. Misalnya apakah kita perlu bagikan, atau kita ada rencana tambahan. Jangan hanya, oh aku sebenarnya cukup 30, tapi aku harus punya 100. Supaya apa? Ya keren aja. Ya capek kamu hanya ngurusin keren-keren aja gitu. Itu kan bukan pengharapan yang tepat. Jadi sesuaikanlah dengan keperluan kita. Pertama-tama itu tadi, sesuaikan dengan daftar permohonan, tetapi juga sesuaikan dengan daftar kebutuhan kita. Selama ini sesuai, pengharapan kita apapun, puji Tuhan akan terwujud. Itu sebabnya walaupun ini perlu ditafsir secara biblika ya, Injil Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu dalam firmanku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, harapkan, inginkan bahkan, maka kamu akan memperolehnya. Jadi antara daftar permohonan dengan daftar kebutuhan itu sudah sesuai, jadilah tuh barang. Itu maksudnya. Jadi betapa indahnya kalau kita ini semua punya pengharapan. Kita tidak akan kerdil pemikiran kita. Kita akan melangkah dengan mantap dalam pendidikan, dalam pernikahan, dalam pergaulan, sebelumnya dalam perjodohan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam menghadapi persoalan-persoalan, dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan lainnya, dalam menghadapi sakit penyakit. Kita ada pegangannya. Kita ada yang kita andalkan. Kita tidak hanya berpatok pada diri kita. Diri kita ini kita syukuri, tetapi kita yakin ada sesuatu loh di luar diri saya yang masih mampu membantu saya di kemudiannya. Itu kan bagus itu. Itu yang membuat hidup kita jadi penuh dengan semangat. Pak Pota, ketika dibilang ada sesuatu atau seseorang di luar saya yang mampu, yang bisa diandalkan, bisa tidak Pak, kalau katakanlah ini contoh lagi, seorang istri itu mengandalkan suaminya, katakanlah dia menikah, ya tentunya mencari suami yang lebih mampu lah, mumpuni dalam hal mungkin dari ekonomi seperti itu. Nah itu kira-kira masuk nggak Pak ke bisa dikatakan itu suatu pengharapan? Ya bagus ya, apa yang dikatakan Ibu Rohana ini bagus. Saya coba tanggapi ya. Kalau yang namanya pengharapan, satu tadi, mesti di luar diri kita. Kalau yang namanya pengharapan, juga adalah yang merupakan sosok yang andalan kita, pegangan hidup kita di masa mendatang, yang terlebih dalam keadaan sulit kan begitu. Siapakah itu? Apakah itu cocok kita katakan suamiku, istriku, orang tuaku? Hati-hati loh. Suami istri itu co-workers, tidak tepat kita mengandalkan dia. Tidak tepat co-workers kita, teman kita, teman hidup kita, suami istri kita, bahkan orang tua kita, bahkan pemerintah kita. Tidak tepat kita jadikan sebagai andalan kita, sebagai pegangan kita. Tidak tepat kita jadikan sebagai pengharapan. Tidak cukup kuat. Dulu menikah bilangnya apa coba? Sehidup semati, saling berbagi. Lihat dah, each other. Nggak ada tuh dikatakan, kamu jadi andalan aku ya. Kamu pengharapan aku ya. Tidak ada itu. Jadi makanya, mengapa saya katakan ini senang? Saya senang ini dibicarakan. Supaya kita ini proporsional dalam pengharapan kita. Jangan keliru. Jangan katakan, sia-sia aku menikah. Itu istriku begitu, suamiku begitu. Kenapa istrimu? Kenapa suamimu? Nggak dapat diandalkan. Nggak dapat diandalkan dalam hal apa? Tidak boleh ya Pak?
Tidak boleh, betul, karena tidak tepat. Mengapa Anda jadikan seseorang yang tidak mampu melakukannya? Suami atau istri adalah teman menjalani kehidupan, bukan untuk diandalkan. Teman atau istri itu adalah pendorong, penyemangat, yang mendampingi sehari-hari, bukan sebagai andalan, pengharapan. Sekarang saya mau tanya atau balikkan. Kalau kita menjadikan suami atau istri kita sebagai andalan atau pengharapan kita, lalu dia jadikan kita sebagai apa? Sebagai andalan atau pengharapan dia juga? Yang nggak tepat kan? Jangan saling menyiksa seperti itu. Jangan posisikan orang terlalu tinggi, sementara dia tidak sanggup duduk di situ. Juga jangan rendahkan orang terlalu rendah. Pengharapan itu beda dengan ekspektasi, Pak. Apa ya kaitan ekspektasi dengan pengharapan? Kalau tadi sudah pernah kita singgung, coba kita singgung lagi ya. Begini, ekspektasi itu adalah yang diharapkan. Untuk mewujudkan yang diharapkan itu, boleh juga adalah pengharapan. Jadi pengharapan dengan yang diharapkan itu boleh satu paket dalam hal ini atau dalam hal itu. Ekspektasi itu yang diharapkan. Apa yang kamu harapkan? Sembuh. Siapa yang kamu harapkan menyembuhkan? Tuhan. Ya itu maksudnya. Jadi yang diharapkan adalah kesembuhan. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Pengharapannya adalah Tuhan untuk mewujudkan ekspektasinya itu. Itu hubungan relasi antara yang diharapkan dengan pengharapan. Pengharapan itu bukan situasi, tapi sosok. Sesuatu lah. Nah dalam hal ini hati-hati. Supaya pengharapan kita itu tepat, benar, tidak keliru, kita ada hasilnya. Biarlah kita berpengharapan kepada yang tepat juga. Jangan berpengharapan kepada yang tidak tepat. Misalnya, hati-hati dengan hal-hal yang sifatnya serba mistis. Sebab yang serba mistis itu tidak jelas. Misalnya, bagian dari perdukunan. Oke, omongan-omongan dukun itu adalah kelihatannya menghibur, memberi harapan gitu ya. Tapi siapa yang akan bekerja? Karena andalan kita atau pegangan kita harus sesuatu sosok. Sesuatu siapa? Nah, sampai di situ sang dukun itu saya yakin paling tidak dari pengalaman juga tidak berani dia menyebutkan siapa yang akan menolong. Dia hanya semacam PHP aja jadinya. Jadi hati-hati kita jangan berpengharapan kepada yang serba mistis. Juga hati-hati jangan berpengharapan kepada yang serba politis. Politis itu apa? Kekuatan-kekuatan sosial. Kepemimpinan, kepartaian, keormasan, kenegaraan. Mengapa kita tidak boleh jadikan mereka atau si itu ini di dalam konteks politis itu sebagai pengharapan? Karena mereka juga sama tidak tentunya. Sebentar lagi mereka akan turun. Nanti mereka akan naik lagi. Belum tentu ingat kita. Jadi pengharapan kita tidak cukup hanya yang bersifat politis. Tidak cukup. Kita boleh berharap hal-hal yang baik melalui sistem perpolitikan. Tetapi sistem perpolitikan tidak boleh menjadi pengharapan kita. Karena dia fluktuatif itu. Berubah-ubah itu. Komposisinya yang dulu dia itu adalah koalisi bisa menjadi oposisi. Yang tadinya itu adalah teman bisa menjadi bukan teman. Jadi capek kita kalau berpengharapan kepada yang bersifat politis saja. Hati-hati juga jangan berpengharapan kepada yang hanya bersifat psikologis. Hanya jargon-jargon saja gitu. Hanya merupakan
Penyemangatan yang sifatnya itu motivasional, tapi tidak ada yang mengerucut. Siapa yang akan menolong itu, siapa yang diandalkan, siapa? Hanya otaknya saja yang dibukakan terus, diisi-isi, dibakar-bakar, emosinya dipompa-pompa dengan jargon-jargon, dengan istilah-istilah. Tapi tidak ada sosok yang betul-betul menjadi pegangan dia, siapa? Akhirnya nanti kalau terjadi, ya kamu telah tertipu oleh ilusi psikologismu. Perasaan senang aja sesaat seperti itu ya Pak. Ya, semacam itu. Hati-hati juga dengan hal-hal yang hanya sebatas materialistis. Kristus, Tuhan Yesus berkata, Injil Matius pasal 6, ayat 19, 20, 21. Jangan kamu menjadikan uang sebagai peganganmu, andalanmu. Karena dia tidak tentu, fluktuatif. Jangan kita jadi cinta uang. Karena orang cinta uang itu disebut akar kejahatan. Karena apa? Karena dengan mengejar uanglah orang jadi meninggalkan yang lain. Memang kalau namanya mengejar kan yang lain jadi sifatnya bisa ditinggal. Dan sayangnya ini jadi gelap mata dia. Dia hanya mengejar uang, ditinggalin orang tuanya, uang, ditinggalin suaminya, uang, ditinggalin istrinya, uang, ditinggalkan akan anak-anaknya. Tadi Bapak sudah menjelaskan ada pengharapan yang keliru. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, ya mungkin kita juga kadang-kadang masuk ke dalam suatu pengharapan selama saya punya uang, istilahnya, ya berarti ada suatu kemandirian. Itu bukannya sesuatu yang baik, Pak. Untuk maksudnya ya pengharapan, ya kalau kita, istilahnya kalau kita kaya lah, istilah kalau kita ada uang seperti itu, kita kan banyak dapat melakukan banyak hal. Jadi dengan kata lain, kita bisa dong berpengharapan untuk menjadi orang kaya, seperti itu, Pak. Saya coba tanggapi ya, ini bagus yang dikatakan oleh Ibu Rohana. Sekedar kaya itu bukan suatu kesalahan, tetapi menjadikan kekayaan sebagai pegangan hidup, sebagai yang diandalkan bagi masa depan, itu tidak tepat. Karena kekayaan itu kan fluktuatif tadi. Dia naik turun nilainya, harganya. Kalau kita jadikan materi sebagai pengharapan kita, itu justru derajat kita jadi dimakan oleh materi itu. Bukankah kita lebih tinggi dari materi, dari uang? Maka kita inilah tuan atas uang. Kita lah yang mengatur uang. Jadi seharusnya uang itu berpengharapan pada kita. Bukannya kita berpengharapan pada uang dari segi relasi kuasanya itu, posisinya. Kita tidak tepat berpengharapan pada uang, pada mamon, menjadikan dia tuan kita. Karena dia itu materi mati lagi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa menolong kita. Lagi pula, uang itu kan kita yang cari. Jadi, ya kalau kita memang masih bisa mengusahakan sendiri, dalam hal itu tidak dibutuhkan pengharapan. Pengharapan itu kan pegangan hidup kita yang kita andalkan, dapat menolong kita, memberikan kita ketenangan di masa mendatang atau pada saat-saat sulit tertentu. Jadi selama itu dapat kita usahakan sendiri, ya sudah usahakan saja. Tidak butuh pengharapan dalam hal itu. Namun jujurlah, apa iya kita dapat mengusahakan sendiri semuanya? Kan tidak. Berarti kita perlu pengharapan. Namun jangan salah memiliki pengharapan yang tidak tepat. Nanti kita sendiri yang kecewa lagi. Contoh lebih khusus lah. Kita punya uang. Memangnya uang itu bisa menyelesaikan semua masalah? Enggak. Nah karena itu
Ibu sendiri mengatakan tidak berarti tidak tepat uang itu kita jadikan sebagai pengharapan. Biarlah uang seperti Alkitab katakan sebagai sarana kehidupan sosial. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya ketika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di kemah abadi. Injil Lukas pasal 16 ayat 9. Uang itu adalah alat sosial, alat perekonomian dalam masyarakat. Tidak boleh uang lebih tinggi dari kita. Uang hanya berlaku di dunia. Uang tidak dapat membawa kita ke dalam kekekalan, ke kemah abadi. Oke, jadi kita boleh kaya tapi tidak berpengharapan pada uang ya Pak ya. Betul. Seperti itu. Betul. Persoalan kita tidak melulu diselesaikan dengan uang. Relasi suami istri itu tidak ditentukan dengan uang ternyata. Bukan saya sok. Banyak itu suami istri berkasih-kasihan dengan tulus jujur. Seperti layaknya pacaran tiap hari. Bukan karena banyak uang, tapi karena saling memaklumi. Memaklumi kalau suaminya itu penghasilannya sedikit. Memaklumi juga kalau istrinya banyak maunya. Saling memaklumi ternyata membuat mereka jadi serasi. Yang cocok itu kan juga kalau dicocok-cocokin cocok. Kan begitu. Jadi pengharapan pada sosok yang memang benar-benar bisa diandalkan. Tidak setara dengan kita, di luar daripada kita. Ya seperti itu ya Pak ya. Ya. Yang setara dengan kita itu tidak cocok dijadikan pengharapan. Sebagai teman menjalani kehidupan. Sebagai penyemangat saja. Jadi bodohnya kita, kalau saya katakan agak kasar, bodohnya kita berpengharapan pada suami, pada istri. Bukan dia yang salah, kita yang salah. Kan begitu. Bodohnya kita juga berpengharapan pada orang tua kita. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang dapat sebenarnya sebagai pengharapan kita. Mengapa hanya Tuhan yang dapat menjadi pengharapan kita? Karena hanya Tuhan yang tetap. Yang lain itu tidak tetap. Karena hanya Tuhan yang kekal, yang lain tidak kekal. Karena hanya Tuhan yang sungguh-sungguh berdaulat, yang lain tidak berdaulat, yang lain hanya berkuasa. Kuasanya nanti hilang, kekuasaannya periodikal kalau bukan Tuhan. Tapi kalau Tuhan, kekuasaannya itu kekuasaan yang penuh, maka dia berdaulat dalam segala hal. Juga Tuhan itu adalah yang ilahi. Dia tidak manusiawi. Dia tidak ada di dunia ini. Sehingga dia dapat menolong seluruh dunia ini. Kalau dia duniawi atau di dunia ini, berarti ada yang tidak dapat dilakukan untuk menolong dunia ini. Lihat dan logikanya. Anda hanya dapat menggrab sesuatu sepenuhnya kalau Anda di luar yang Anda grab itu. Kalau Tuhan ada di dunia ini yang duniawi, berarti ada sesuatu loh yang tidak dapat dilakukan Tuhan untuk seluruh dunia ini. Karena dia termasuk di dalam dunia. Tuhan itu kan di luar dunia. Sehingga mampulah dia untuk mengatasi masalah seluruh dunia ini. Saya katakan tadi apa? Anda bisa menggrab, memegang penuh sesuatu yang di luar diri Anda. Dengan catatan lebih kecil dari Anda. Tapi kalau Anda bagian dari yang akan dipegang, lalu siapa yang akan memegang yang akan dipegang itu? Nggak akan ada. Maka berpengharapanlah kepada yang ilahi, yang surgawi. Dan survei membuktikan, sejarah mengatakan memang Tuhan bersedia untuk menolong kita. Mengenai beberapa penjelasan dari Bapak, khususnya tentang yang bagian pengharapan yang keliru. Berarti kita membutuhkan pembinaan juga Pak, bimbingan. Supaya kita ini tahu kalau pada akhirnya kita ini berpengharapan. Memang betul dibutuhkan bimbingan, pembinaan, mula-mula pengajaran. Dan ini saya harapkan sih secara gradual ya. Perlahan tapi pasti. Perlulah ada kurikulum. Kurikulum ya tidak harus serba detail sekali. Tapi kurikulum yang dimaksud di sini adalah ayolah kita sama-sama mengajarkan
kepada lingkungan kita yang terdekat, mulai dari keluarga. Bagaimana ya kita hidup bersyukur. Karena tidak perlu jangan-jangan kita punya pengharapan ini dan itu. Kalau kita ini sudah mensyukuri apa yang ada, kita tidak usah berpikir yang macam-macam lagi. Tetapi toh kalau kita toh butuh yang di luar yang biasa itu, berarti kita jangan sampai keliru. Siapa sosok yang dapat menolong kita? Jangan sampai keliru pihak gitu. Kalau tidak tepat pihak kan nanti kita capek sendiri. Kita lelah, buang-buang waktu, energi, lalu kita bodoh gitu jadinya. Iya, memang tidak ada perbincangan yang sempurna ya tentang topik ini, tentang pengharapan ini. Dan ini juga bukan segalanya. Ini hanyalah menambah yang sudah pernah kita dengar. Atau kalau sudah pernah kita dengar, jangan-jangan ini mengingatkan, mengulangi saja. Nah, namun demikian kita percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Terima kasih ya Bapak Ibu atas waktu yang Anda berikan. Demikian perbincangan ini kita boleh akhiri. Dan apabila Anda ingin mendukung podcast ini, silakan Anda klik deskripsi atau keterangan podcast ini di layar Anda masing-masing. Klik di sana, ada keterangan-keterangan yang melaluinya Anda dapat salurkan dukungan, yang melaluinya Anda dapat kontak kami. Silakan di situ. Anda yang mau mendukung maupun mau bekerja sama dengan kami. Terima kasih.